Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Nah, ini adalah mesin GX ya, sedot air. Untuk speknya ini adalah 160 yang akan kita konversikan menjadi bahan bakar gas. Jadi untuk tabung LPG-nya dan regulatornya ini pun sudah dibawakan sama yang punya ya. Tapi sayangnya regulatornya pakai yang begini sih. Kita nggak tahu apa nanti apakah pelor yang ada di dalam sini akan mengganggu. Biasanya kan kita pakai yang ulir ya, yang membukanya harus kita ulir, jadi kita bisa atur berapa gas yang akan keluar. Tapi kalau yang seperti ini kita lihat sajalah, nanti kita coba dulu. Jadi awalnya untuk mesin ini masih berbahan bakar bensin ya, BBM, Pertalite, Pertamax seperti itu. Kita akan merubahnya menjadi bahan bakar gas. Kita akan menggantinya menggunakan karburator konverter LPG yang seperti ini. Saya pakai yang merek Sakai ya. Jadi alat ini bisa dipakai untuk GX 160 maupun 200 ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin merubah mesin kalian menggunakan konverter LPG itu, lihat saja speknya ya. Nah, saya beli di online ini sekitar 180-an lah, hampir 200 sama ongkirnya. Oke ya. Nah, tapi sebelum kita ganti karbunya, saya ingin melihat dulu seperti apa kondisi hidupnya. Ternyata bensinnya mau habis ya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting saya tahu bahwa mesin ini masih normal, masih bisa hidup. Nah, jadi untuk konverter LPG itu sebenarnya bentuknya sama ya dengan karburator yang lama seperti ini ya. Untuk bagian atas ini sebenarnya juga karburator biasa ya. Jadi seumpama teman-teman mau ngisi bensin atau Pertamax, Pertalite bisa ya masuk ke dalam sini. Jadi seumpama gasnya habis, tidak ada gas, mau diisi bensin begitu bisa ya. Maksudnya itu bensin itu bisa Pertalite, Pertamax atau terserah teman-teman. Oke ya, bentuknya persis. Untuk venturinya itu juga seimbang ya, sebanding. Cuma untuk lubangnya ini yang sebelah sini lebih besar ya. Tetapi dia juga masuk sama ya, masuknya sama. Oke ya, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya selain menggunakan konverter seperti ini, bisa juga dari karbu yang lama ini langsung bisa ya. Jadi tinggal kita pasangin selang ke dalam sini. Masih ada bensinnya sedikit. Jadi selang itu langsung kita masukkan ke dalam sini. Pokoknya di atas lubang ini ya. Ininya dia masuk semua begitu. Bisa juga, tetapi yang lebih bagus, yang lebih aman dan lebih praktis menggunakan yang seperti ini. Sebenarnya yang besar di bawah ini adalah diafragma ya. Jadi fungsinya dia adalah untuk mengeluarkan gas LPG ke dalam karburatornya ini. Kalau tidak disedot, dia tidak keluar. Nah, fungsinya seperti itu ya. Kalau misalkan kita pakai manual seperti ini, kalau mesinnya tiba-tiba mati, kita nggak tahu, gasnya itu akan keluar terus. Jadi dia bisa bocor kemana-mana begitu. Tetapi kalau menggunakan seperti ini, tidak ada aktivitas ya. Maksudnya mesinnya tidak bergerak, gasnya itu akan berhenti. Jadi di dalam sini ada diafragma yang fungsinya sebagai katup untuk mengeluarkan gasnya itu ke dalam karburator. Nah, jadi untuk alat ini bisa kita gunakan untuk bahan bakar bensin maupun bahan bakar gas ya. Tergantung selera kita. Kontrolnya ada di sini ya. Kita bisa atur kalau
lurus ke atas ini ada pentilnya. Kalau lurus ke atas berarti dia terhenti, tapi kalau ke kiri atau ke kanan seperti itu, gas yang di dalam itu akan mengalir ke atas. Jadi caranya saat kita mau menggunakan bensin, misalkan di tangki ada bensinnya ya, ini kosong tadi. Misalkan di tangki ada bensinnya, kita on kan, bensin akan mengalir, kita tutup seperti itu. Yang kita gunakan adalah karburator untuk bensinnya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan gas, ini kita tutup. Yang di sini kita tutup ya. Kemudian kita buang bensinnya dari keran yang ini. Seperti ini, bensin akan keluar habis. Kenapa? Kalau kedua-duanya hidup nanti terlalu boros atau pokoknya nggak enak biasanya. Jadi kita buang dulu sisa bensin yang ada di dalam tampungannya atau di dalam mangkoknya ini. Kemudian ini ke arah kiri atau ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisannya LPG, ini NG. Seperti ini juga ya, NG, LPG. NG itu natural gas, kalau LPG itu liquefied petroleum gas. Ngerti ya, cuma susah mengucapkannya, agak belepotan ya, karena bukan bahasa sehari-hari kita ya. NG atau natural gas itu kadang-kadang ada yang bilang biogas begitu ya. Bahan utamanya atau zat pembentuknya itu adalah metana ya. Jadi dominasinya adalah metana. Jadi seperti kita bikin biogas dari kotoran sampah organik ya, atau dari kompos seperti itu, yang dikeluarkan itu adalah natural gas, gas natural atau gas alam atau biogas lah bahasa kerennya. Kalau LPG itu hasil olahan dari tambang ya. Nah, biasanya bahan dasarnya itu propana dan butana ya. Di sini pun ada. Saya baca di sini soalnya. Propen, butan begitu. Isinya biasanya itu. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Perbedaannya ya. Sekedar biar tahu saja teman-teman. Tetapi prinsipnya sama ya. Gas alam maupun LPG itu sama. Cuma kalau LPG dia bertekanan tinggi. Kalau biogas itu yang kita bikin itu tekanannya rendah biasanya ya. Bisa juga sih dikompres menjadi CNG atau apa sih namanya, agak lupa ya. Bisa, tapi pada dasarnya dia nggak terlalu tinggi tekanannya. Pokoknya intinya seperti itulah. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Kita pasang saja ya ini ya. Pasangnya sama ya. Kita gunakan semuanya ya. Jadi untuk gasnya ini nanti juga bisa menggunakan kawat-kawat yang ada di sini ya. Pokoknya ini PNP banget lah, PNP banget. Perhatikan juga untuk ini ya, pakainya ya. Jadi pakainya ini juga harus tetap bagus ya. Kalau pakainya dia rusak, diganti saja. Bisa dibelikan maupun dibikinkan sendiri. Yang penting harus ada pakainya dan tetap rapat. Kawan-kawan ya, ternyata menggunakan regulator yang semacam ini itu susah. Jadi mau nggak mau saya carikan yang seperti ini ya. Jadi rekomendasinya kalau menggunakan konverter yang semacam ini, kita pakainya yang seperti ini, karena kita nanti harus setel mencari tekanan yang kira-kira pas untuk hidup mesinnya itu berapa begitu. Paham ya? Oke, sekarang kita coba untuk hidupkan. Sebenarnya tadi sudah hidup ya. Waktu pakai ini sudah hidup, cuma susah sekali mencari RPM yang pas begitu. Pertama kita puntir sedikit ini ya. Oke, kita puntir sedikit. Kira-kira dia sudah keluar, jangan terlalu banyak.
kontak on ya, kontak on. Untuk saklarnya kita off kan dulu ya. Jadi kalau lurus ke atas kan dia menutup, nanti kita buka sedikit-sedikit sesuaikan dengan RPM. Nah, untuk menghidupkan pertama kita pakai ini saja. Nah, seperti itu. Kita boleh cuk atau tidak sesuai dengan mesinnya saja. Saya kita ulangi lagi. Nah, ini awalan. Nah, kita pencet saja seperti itu. Kalau mau keras, oke ya. Paham ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Ya, kalau memang baru pertama kali kita menggunakan yang model gas itu pasti agak canggung ya, atau tidak terbiasa begitulah. Tapi kalau sudah lama kita miliki, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Pokoknya intinya biasanya yang sering terjadi itu kalau menghidupkannya susah itu karena kebanyakan gas yang mengalir. Jadi gasnya sedikit saja begitu. Makanya saya bilang menghidupkannya itu lebih enak kalau kita tutup ini, kemudian kita pakai gas yang dari bawah ini. Nah, itu akan ada semprotan gas yang masuk ke dalam karburator yang cukup untuk digunakan sebagai awal menghidupkan mesin. Nah, setelah itu baru kita ikuti untuk membukanya sedikit demi sedikit, menyesuaikan. Nah, kalau mau putaran tinggi kita juga harus buka ini. Kemudian kalau memang kurang, kita harus tambah putarannya. Putarannya ini pun harus kita hafalkan. Jadi kalau bukan yang pemiliknya, kadang-kadang ya harus cari-cari dulu. Kalau sudah yang punya kan pasti sudah hafal ya kan. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk mematikan, misalkan kita mau mematikan begitu ya. Kalau untuk mematikan sementara, biasanya saya tutup ini dulu. Tutup sampai lurus ke atas, nanti kan RPM-nya turun, lama-lama mati ya kan. Nah, sudah. Begitu saja. Kemudian kita off-kan boleh, enggak pun boleh. Nah, tetapi kalau untuk jangka panjang ya, ini enggak 100% tertutup. Kadang-kadang ada yang bocor-bocor, entah dari mana, entah dari sini atau dari sini. Mendingan ini dilepas saja. Oke ya, mending kita lepas saja begini. Kalau tidak mau dipakai atau mau disimpan, daripada nanti bocor. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.